Shalom, selamat malam. Kembali lagi di segmen Teduh with SS bersama saya Felicia. Pada kesempatan malam hari ini, mari kita bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari Matius 4 ayat 4. Saya akan membacakan firman Tuhan untuk kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Amin. Renungan pada malam hari ini saya beri judul gorengan. Sudah mendarah daging bagi orang Indonesia untuk menggoreng semua jenis makanan. Dari lauk pauk, sayuran, buah, bahkan nasi yang sudah ditanak masih digoreng juga. Misalnya kita tahu ada pisang goreng, mendoan, tahu goreng, kol goreng, brokoli goreng, dan masih banyak lainnya. Sekitar mungkin sebulan yang lalu, beberapa waktu yang lalu, banyak orang yang mengeluh mengenai harga minyak goreng yang melambung tinggi. Menyikapi hal ini, pemerintah berusaha untuk meredam kenaikan harga dengan menetapkan suatu harga minyak goreng. Malah dimanfaatkan oleh para spekulan dengan memborong dan menimbun, kemudian dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi. Akibatnya minyak goreng hilang di pasaran, sampai penjualan harus dibatasi dan banyak ibu-ibu mengantri di pasar. Saat harga minyak goreng itu kembali mahal, tiba-tiba minyak goreng ini muncul kembali di pasaran. Nah, di tengah-tengah kegemparan akibat minyak goreng, ada beberapa hal yang mengherankan. Karena kita masih bisa sangat kenyang tanpa harus makan gorengan. Nah, sekarang ini banyak orang yang seringkali mengejar perkara yang tidak esensi, ditambah mengaruk keuntungan besar di atas kesulitan orang lain. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai pengikut Kristus, kita diajarkan untuk mencari esensi, apa yang paling menentukan dan dibutuhkan oleh kehidupan ini. Apa sih esensinya? Apa sih yang paling kita perlukan sebagai anak-anak Tuhan? Jawabannya yaitu firman Allah. Sebab oleh firman-Nya semua telah ada dan diciptakan, sehingga apapun yang kita butuhkan untuk menopang kelangsungan hidup kita sudah tersedia. Kita tentunya tahu mengenai pengajaran Tuhan Yesus ketika dicobai oleh iblis. Iblis menggodanya setelah Tuhan selesai berpuasa selama 40 hari 40 malam. Dalam keadaan yang sangat lapar secara kemanusiaan, iblis datang dan menggodanya. Inilah firman-Nya di dalam Injil Matius 4 ayat 3, saya akan membacakan. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Namun Tuhan Yesus sudah mengetahui maksud iblis. Tuhan mengetahui mengenai tipu daya iblis. Karenanya Tuhan menjawab sebagaimana ditulis dalam Injil Matius 4 ayat 4, ayat bacaan kita pada malam hari ini, yaitu tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Pembelajaran firman Tuhan pada malam hari ini perlu kita perhatikan. Kita sebagai orang Kristen harus percaya, bukan hanya roti yang membuat seseorang itu hidup, bukan hanya dengan roti. Orang hidup tidak hanya dengan nasi, orang hidup bukan hanya dengan mie goreng, daging, ikan, atau sayur-sayuran. Orang hidup tidak hanya dengan pizza, hamburger, atau yang lainnya. Orang hidup bukan hanya dengan makanan dan minuman, melainkan karena firman Tuhan. Mengapa firman Allah sangat penting bagi kita, anak-anak Tuhan?
Tuhan, saya akan menyajikan dalam beberapa poin. Yang pertama dalam Ibrani 4 ayat 12, saya akan membacakan, firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Amin. Jadi intinya adalah firman adalah senjata rohani kita. Poin yang kedua, dalam Yakobus 1 ayat 21. Firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Amin. Firman menyelamatkan kita melalui kelahiran kembali di dalam roh. Poin yang ketiga, di dalam Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Firman adalah cahaya yang membimbing jalan hidup kita. Kemudian dalam Roma 10 ayat 17, iman tumbuh dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Amin. Firman menumbuhkan iman dan kekuatan kita. Nah, poin yang harus kita sadari dan kita imani adalah Yesus merupakan firman yang menjadi manusia. Bisa Bapak Ibu baca dalam Wahyu 19 ayat 11 sampai 13. Jadi, orang hidup memerlukan makanan rohani. Orang hidup memerlukan nutrisi rohani dan tak hanya jasmani. Kalau makanan jasmani kita tahu yang sudah saya sebutkan sebelumnya, nasi dan lain-lain. Tetapi kita juga butuh nutrisi rohani. Nah, nutrisi rohani yang paling dahsyat adalah firman Tuhan. Melalui firman-Nya manusia itu diciptakan. Melalui firman-Nya Adam, Ishak dan Yakub diberkati. Melalui firman-Nya Allah membela dan mengantarkan bangsa Israel ke tanah perjanjian. Jadi, bukan berarti kita tidak butuh makanan jasmani. Kita tetap butuh makanan jasmani. Tetapi banyak sekali orang yang melupakan makanan rohani. Jadi antara makanan rohani dan jasmani ini harus seimbang. Kita harus juga yakin dan percaya bahwa hidup kita ini dijamin oleh Tuhan gitu. Yesus memberikan kekuatan pada kita agar mampu untuk menghadapi segala masalah dan kesulitan yang kita hadapi di dalam hidup ini. Kita tentu tahu sekarang ini adalah masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit, tapi kita harus ingat kita juga membutuhkan nutrisi rohani, dan Yesus mau agar kita tidak perlu takut dalam menghadapi segala masalah dan kesulitan. Seperti dalam Matius 6 ayat 25 saya membacakan, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui renungan singkat ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk menyadari bahwa manusia itu tidak hanya hidup dari kebutuhan jasmani saja, tetapi kita juga harus ingat bahwa ada kebutuhan rohani. Nah, lebih utama lagi, kebutuhan rohani ini mengandung nilai kekekalan untuk kelangsungan hidup kita, dan kita yakin dan percaya bahwa hidup kita telah dijamin oleh Sang Firman hidup yang telah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Amin. Renungan saya aminkan sampai di sini. Berbahagialah orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, terlebih lagi melakukan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Soli Deo Gloria, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.